Oke, sudah terlihat ya? Oke, baik. Ya, eh, kita pada pagi hari ini akan belajar dari 2 Korintus 9, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Kalau beberapa minggu sebelumnya, kita sudah banyak sekali belajar ya sebenarnya ya, tentang bagaimana cara supaya kita bisa menjadi saluran berkat, dan udah banyak banget kita mendengar ya tentang hal ini. Dan sekarang ini di hari-hari terakhir ya menjelang akhir di bulan ini, kita mau belajar lebih lagi gitu ya bagaimana Tuhan Yesus benar-benar rindu banget untuk setiap kita boleh menjadi saluran berkatnya. Dan kita akan belajar dari terjemahan The Message ya. Kita akan lihat bagaimana firman Tuhan yang sungguh luar biasa di 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Di sini kalau dalam terjemahan The Message dibilangnya God can pour on the blessings in astonishing ways gitu ya katanya ya. Jadi kalau kita lihat di situ kata pour itu eh, sebenarnya dalam bahasa Inggris sendiri itu artinya eh, bukan cuman percikan gitu ya. Jadi dibilangnya Tuhan itu sanggup untuk kalau pouring water itu artinya kayak numpahin gitu ya, atau memberikan nggak cuman sedikit-sedikit, nggak cuman ciprat-ciprat, nggak cuman little bit gitu ya, tapi kasihnya itu eh, dicurahkan gitu ya, dicurahkan, ditumpahkan gitu. Dan bahkan dibilangnya astonishing gitu ya. Astonishing itu dari apa aslinya itu adalah dengan caranya yang mencengangkan gitu. Jadi menumpahkan dengan caranya yang mencengangkan gitu ya, dengan jalan-jalannya yang mencengangkan gitu, yang bikin kita terheran-heran gitu ya. Nah, ini nunjukin cara bahwa Tuhan itu sanggup memberikan kelimpahan dengan cara yang seringkali di luar logika dan di luar prediksi atau hitung-hitungan matematika kita gitu ya. Jadi katanya in astonishing way so that you are ready for anything and everything gitu. More than just ready to do what needs to be done. Jadi katanya supaya kita tuh bisa selalu siap dalam keadaan apapun, dan setiap apapun yang kita lakukan lebih dari sekedar siap dalam melakukan apa yang perlu kita lakukan aja gitu ya. Sebagaimana pemazmur juga sampaikan gitu. Jadi kita itu lebih dari siap untuk melakukan segala sesuatunya. Jadi Tuhan itu memberkati kita bukan cuman supaya kita bisa rileks, biar kita bisa santai-santai, jalan-jalan gitu ya. Tetapi Tuhan itu pengen supaya kita punya sumber daya, baik itu secara mental, secara finansial, secara waktu, secara tenaga, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang cakap dalam menghadapi situasi apapun, dan kita itu menjadi orang-orang yang nggak cuman secara finansial aja diberkati sama Tuhan. Kalau tadi berkatnya itu yang ditumpahkan gitu, dicurahkan itu eh, dengan cara yang mencengangkan, itu nggak cuma bicara tentang berkat materi gitu secara keuangan, tetapi juga Tuhan itu rindu supaya kita itu diberkati dalam segala hal, sehingga kita menjadi orang yang siap pakai dalam keadaan apapun gitu ya. Jadi ingat sama salah satu firman Tuhan yang berkata, eh, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya gitu ya, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan gitu. Nah, hikmat Tuhan ini ada atas setiap kita gitu. Jadi Tuhan itu sanggup untuk mencurahkan kepada kita dengan segala yang ada pada kita gitu ya, untuk kita menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang selalu siap pakai dalam keadaan darurat maupun dalam kesempatan-kesempatan yang baik yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi Tuhan itu juga rindu untuk kita itu menjadi orang-orang yang lebih dari sekedar siap aja gitu, nggak cuman sekedar orang-orang yang pas-pasan gitu ya. Jadi more than just ready katanya gitu ya, tapi eh, level di atas sekedar bertahan hidup
Tuhan pengen kita punya kelebihan. Tuhan pengen kita itu overflow gitu ya, mengalir terus gitu. Jika dalam pikiran kita, kita punyanya pas-pasan, untuk diri sendiri aja kurang gitu ya. Kadang tanpa kita sadari lah ya, karena kita ini kan sudah terlalu lama bergelut dengan dunia ini gitu, ngelihat segala sesuatunya perlu susah payah untuk mendapatkannya. Kadang tanpa kita sadari, pemikiran kita ini, jadi mudah untuk terbawa arus dan menjadi percaya bahwa, eee, semuanya itu perlu perjuangan yang, susah karena segala sesuatunya itu harus bersaing gitu, segala sesuatunya itu pas-pasan gitu, semuanya pas-pasan. Untuk diri sendiri itu pas-pasan gitu. Nah, sehingga kita tanpa kita sadari kita mikir, "Oh, bahwa segala sesuatunya ini buat saya aja belum tentu cukup," gitu, apalagi buat orang lain gitu. Padahal sebenarnya matematikanya Tuhan itu nggak pernah seperti itu gitu ya. Matematikanya Tuhan itu yang luar biasa dalam kekurangan 5 roti dan 2 ikan, ada kebutuhan 5.000 orang laki-laki saja, ketika itu dibagikan ada satu tindakan aktif gitu ya untuk, mau taat, mau hidup di dalam hope, dalam kepercayaan yang benar, maka terjadi pelipat gandaan di sana gitu. Itu yang luar biasa bahwa matematikanya Tuhan itu benar-benar mencengangkan gitu ya, dengan cara yang mencengangkan yang di luar batas kemampuan pikiran, manusia gitu. Jadi, eee, ternyata pola pikir kita yang cenderung berpikir bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu pas-pasan dan cuma cukup buat diri kita sendiri, eee, itu perlu kita sama-sama pada pagi hari ini gitu ya, untuk mengalami metanoia gitu, mengalami perubahan pola pikir. Bahwa Tuhan itu, matematikanya Tuhan itu adalah Tuhan itu selalu memberi lebih, supaya Tuhan itu rindu banget supaya kita dapat melakukan hal-hal yang extraordinary untuk menjadi berkat bagi orang lain gitu. Dan bagaimana kehidupan kita pada akhirnya bisa menjadi, kesaksian gitu. Jadi Tuhan itu sanggup. Bukan nggak sanggup ya, dia itu tetap Tuhan, raja di atas segala raja, pemilik segala yang ada. Dia sanggup mencurahkan berkat dengan caranya yang di luar cara kita gitu ya, caranya yang mencengangkan sehingga kita siap menghadapi apapun dalam segala hal, bahkan lebih dari sekedar siap untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh seorang pemazmur ya, pemazmur berkata apa? Dia membuang segala kekhawatiran kita. Kekhawatiran kita kemudian jadi nggak valid lagi gitu ya, karena, apa yang dia berikan itu, jauh melampaui dari apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia memberi kepada mereka yang membutuhkan dengan kemurahan hatinya yang meluap-meluap gitu ya, kemurahan hatinya yang berlimpah-limpah gitu, giving to the needy in reckless abundant gitu. Jadi, kemurahan hatinya itu benar-benar abundant gitu, berlimpah-limpah. Caranya dalam, hidup yang benar dan memberi dengan benar, nggak pernah habis-habisnya dalam hidup kita gitu ya. Bagaimana caranya mencintai kita, caranya memberikan teladan dalam hidup kita untuk, hidup benar dan untuk, kita bisa memberi dengan benar gitu, nggak pernah habis-habis dan cara-cara ini nggak pernah usang dimakan oleh waktu gitu. Terbukti ya Alkitab ini umurnya udah tua banget, bahkan Alkitab ini adalah buku yang tertua di dunia. Tapi anehnya prinsip-prinsip di dalam kebenaran firman Tuhan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun itu proven, selalu berkuasa. Itu yang aneh gitu ya. Proven terbukti terbukti, sangat sangat berkuasa ketika, orang percaya mau hidup di dalamnya gitu ya. Tuhan yang Maha Pemurah ini the most generous God. Ya, Tuhan yang teramat sangat generous gitu ya, teramat sangat, eee, murah hati gitu. Tuhan yang Maha Pemurah ini yang memberikan benih kepada petani, yang kemudian menjadi roti untuk makanan kita, bertindak itu jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh kita gitu.
Dia memberi kita sesuatu yang kemudian bisa kita bagikan kepada orang lain. Nah, ini prinsip matematikanya Tuhan itu, dia nggak pernah kasih kita hemat-hemat, irit-irit, kecil-kecil, sedikit-sedikit gitu. Sehingga buat kita aja ngos-ngosan, ngap-ngapan, pas-pasan gitu. Enggak gitu ya. Tapi Tuhan itu eh, memberi kepada kita lebih banyak dari yang kita butuhkan, sehingga kita bisa bagi lagi ke orang lain. Sesuatu yang tumbuh menjadi kehidupan yang utuh, kuat di dalam Tuhan, kaya dalam segala hal. Tadi ya, kaya dalam segala hal dibilangnya gitu ya, nggak cuma bicara soal keuangan saja. Dengan demikian kamu bisa menjadi murah hati dalam segala hal, yang pada akhirnya bersama-sama kami menghasilkan pujian yang luar biasa bagi Tuhan. Keren banget ya ayatnya ya. Dan kita akan belajar pada pagi hari ini dua hal dari ayat ini, tentang bagaimana kita bisa menjadi saluran berkatnya Tuhan gitu ya, menjadi uh, perpanjangan tangan Tuhan, menjadi jawaban doa bagi orang-orang di sekeliling kita. Hal yang pertama yang menjadi pengingat bagi setiap kita, termasuk saya gitu ya. Kadang-kadang ketika kita stuck lihat keadaan, stuck lihat ekonomi gitu ya, dunia hari ini diseret dengan kekhawatiran gitu ya. Orang-orang dari penjuru bumi ya, nggak cuma dari Indonesia aja gitu, tapi dari manapun datang itu punya concern di dalam hidup mereka gitu, ada ketakutan di dalam kehidupan mereka, ada kekhawatiran di dalam kehidupan mereka. Nah, kadang-kadang kekhawatiran itu nutup mata kita, membuat kita menjadi buta gitu ya. Nah, padahal firman Tuhan itu benar-benar luar biasa ya, bahwa Tuhan itu sanggup membukakan mata yang buta gitu. Buta akan apa? Buta akan kasih Tuhan. Mungkin secara fisik kita nggak buta, tapi kadang-kadang secara iman mata rohani kita tertutup, bahwa kita punya Tuhan yang besar yang sanggup untuk mencurahkan, nggak cuman memercikkan gitu ya, tetapi mencurahkan berkat-berkatnya dalam kehidupan setiap kita gitu. Filipi 4 ayat 20 ini juga dalam terjemahan The Message ya. You can be sure ya, kita bisa bisa yakin kok gitu, bahwa Tuhan akan take care of everything you need gitu ya. Tuhan itu sanggup untuk uh, memenuhi ya. Tuhan itu sanggup untuk merawat kehidupan kita gitu ya. Dibilangnya take care of everything you need, segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan dikatakan di sini his generosity exceeding gitu ya. Kemurahan hatinya melampaui gitu ya. Melebihi even yours. Jadi bahkan kemurahan hatinya itu jauh melampaui. Mungkin kita udah ngerasa hidup kita udah murah hati misalnya gitu ya. Bahkan kemurahan hati kita itu kemurahan hatinya Tuhan jauh melampaui itu gitu ya. In the glory that pours from Jesus gitu ya. Jadi di mana sih kita lihat kemurahan hati Tuhan gitu. Kemurahan hatinya itu, Tuhan gak cuman sekedar ngomong kalau Tuhan itu pribadi yang murah hati, tetapi Tuhan itu sudah mencurahkan kemurahan hatinya melalui pribadi Yesus yang sudah kita saksikan, yang sudah kita lihat, yang sudah kita dengar gitu ya. Bagaimana dia mengorbankan nyawanya, bagaimana dia rela mati, gantikan kita. Kalau dalam khotbah minggu lalu dibilang, minggu yang kemarin dibilang, dia yang kaya bahkan rela jadi miskin gitu. Dia yang pemilik segala yang ada, segala di dunia ini dia yang ciptakan hanya dengan berfirman. Dia pribadi yang maha besar, raja di atas segala raja. Dia bisa perintahkan segala-galanya gitu. Tetapi harus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan orang-orang yang diciptakan gitu ya. Itu menunjukkan bagaimana kemurahan hati Allah yang dia sudah curahkan di dalam kehidupan kita setiap pribadi gitu. eh Allah Bapa kita melimpah dalam kemurahan, dan kemurahan ini nggak pernah berhenti ya mengalir gitu. Karena kita ngerasa kebaikan Tuhan, kita begitu excited waktu kita merasakan kebaikan Tuhan yang termanifestasi nyata secara fisik gitu dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari juga kita mudah melupakannya gitu ya, atau mudah menganggap sepi kebaikan-kebaikan itu, karena mungkin kebaikan itu repeatedly happen gitu, udah apa berulang-ulang hal itu terjadi. Jadi eh, cenderung kadang
menganggap sepi kebaikan itu, nggak lagi, excited dengan apa, menerima semua kebaikan-kebaikan Tuhan gitu. Padahal sebenarnya kemuliaannya itu terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita, dan itu nggak cuman sekali, 2 kali, nggak cuman sehari, 2 hari, nggak cuman di hari-hari tertentu gitu ya, tetapi itu mengalir terus sampai selama-lamanya. Makanya kehidupan orang percaya itu diibaratkan dalam kebenaran firman Tuhan itu mengalir aliran-aliran air kehidupan gitu, dan aliran-aliran air kehidupan ini nggak pernah berhenti mengalir gitu, terus-terus menghujani kehidupan kita, dan dia itu terus menerus mencurahkan berkat-berkat terbaiknya dalam hidup kita gitu. Jadi pada pagi hari ini mari kita sama-sama mengingat kembali betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, betapa Dia sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, yang melampaui dari apa yang dapat kita pikirkan, kita doakan, kita harapkan gitu. Dia sanggup untuk mencurahkan berkat-berkatnya di dalam kehidupan setiap kita. Dan hal yang kedua, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan juga, yang diambil dari 2 Korintus 2 ayat yang ke-14 sampai ayat 16 dari terjemahan The Message juga. Di sini kita lihat di dalam Mesias, dalam iring-iringan kemenangan Allah, Dia memakai kita gitu ya. Jadi rupanya Tuhan itu terlebih rindu pengen memberkati kehidupan kita. Satu hal memang karena dianya baik, pribadi yang sangat baik, dia teramat sangat baik gitu ya. Tetapi di sisi yang lain, kerinduan Tuhan untuk memberkati kita itu karena Dia juga rindu pengen memakai hidup kita untuk menyebarkan aroma harum pengenalan akan Dia kemana-mana. Keren ya. Kemanapun kita pergi, orang-orang menghirup wewangian yang indah itu. Karena Kristus, kita memancarkan aroma manis yang naik kepada Allah, yang dikenali oleh mereka yang berada di jalan keselamatan. Sebuah aroma yang semerbak dengan kehidupan gitu. Jadi saking baiknya Tuhan, Tuhan itu rindu banget pengen pakai setiap hidup kita untuk kita boleh eee, melalui kehidupan setiap kita itu kita boleh berkata bahwa itu semua bisa terjadi bukan karena kuat, gagah, dan hebat kita gitu ya, tetapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya, segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan hanya, bagi Tuhan gitu ya. Saya ada satu kisah gitu tentang seorang, pribadi yang bernama Hendry Kurniawan ya. Jadi, si Hendry Kurniawan ini dia punya kisah masa lalu yang sangat suram gitu ya, di mana, mungkin kalau ada yang sudah baca kesaksiannya di Insta gitu ya, karena saya dapat dari Insta gitu, kehidupannya bagi saya sangat mencengangkan gitu, karena dia punya kisah masa lalu di mana papanya gantung diri, mamanya kanker serviks, dan saat itu dia masih sangat muda, dia ditinggalin utang 80 juta. Dan waktu itu dia bertanya dalam, benaknya, apakah iya Tuhan itu masih ada gitu ya. Eee Dia bukan anak orang kaya, dia juga bukan orang yang punya koneksi, bukan anak yang punya privilege apa-apa gitu ya. Kalau ditarik jauh ke belakang, rumah buat dia itu nggak pernah jadi tempat yang tenang katanya. Papa itu penjudi berat, isinya cuman kekerasan, saking kacaunya dia lebih milih lama-lama main di sekolah daripada harus pulang. Tapi mamanya baik gitu ya, mamanya itu menurut dia adalah satu-satunya tempat yang aman yang dia punya. Nah, puncaknya waktu dia kelas 3 SMP, dia dibangunin tengah malam, adiknya bilang, "Papa meninggal." Nah, dia waktu itu setengah sadar, umur 3 SMP gitu ya. Terus dia balik tidur lagi. Paginya baru dia beneran sadar, papa bener-bener udah nggak ada, dan ada di dalam peti mati, dan sayangnya meninggalnya dengan cara yang paling tragis. Waktu itu dia malu, dia ngerasa itu aib keluarga yang harus dia tutupin rapat-rapat gitu ya. Nah, belum sempat luka itu kering, pas semester 7 kuliah, ternyata mamanya didiagnosa kanker serviks. Dan terpaksa mobil itu dijual, dia harus pindah ke rumah yang lebih kecil, semua demi pengobatan mamanya. Dan malam terakhir mamanya terus panggil namanya dia gitu ya, seolah mamanya nggak mau pergi gitu, dan akhirnya ketika dia pindah tidur dekat, samping mamanya, terus mamanya pergi, dan, pergi dengan tenang gitu, dan dia ada di sampingnya waktu itu gitu. Di hari pemakaman mamanya dia duduk sendirian sambil ngitung-ngitung angka yang nggak masuk akal. Uang sekolah, gedung SMA adiknya belum lunas, cicilan rumah masih jalan, di kantong dia cuma ada 100 ribu, dia baru lulus,
nggak punya penghasilan, penghasilannya nol. Total utang 80 juta. Dia cuma bisa diem sambil mikir, besok kira-kira makan apa, adik-adiknya gimana gitu ya. Semuanya blank kata dia. Jujur dia nggak pernah kenal Tuhan, bahkan pernah ngejek gereja yang musiknya berisik. Ini gereja apa diskotik. Tapi waktu itu dia udah nggak tahu harus pegangan sama siapa gitu. Dia nggak punya siapa-siapa. Jadi akhirnya dia nekat dia datang gitu ya. Di tengah musik yang keras itu dalam hati dia bilang, udah Tuhan, aku mau diapain terserah. Semua hidupku sekarang milik Tuhan. Dan di situ dia nangis, nggak bisa berhenti. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia akhirnya menyerah ke tangan yang tepat, dia bilang. Terus mujizat pertama datang di hal yang paling sepele. Suatu saat dia lagi cari jas hujan di tumpukan kardus pindahan. Pas jas hujannya ketemu, di bawahnya ternyata persis ada buku polis asuransi mamanya. Yang selama ini bahkan mamanya sendiri nggak pernah cerita gitu kalau mamanya tuh punya polis asuransi. Setelah proses panjang, uangnya ternyata cair gitu. Nominalnya 80 juta. Persis banget buat lunasin semua utang. Merinding ya bacanya ya. Nggak kurang, nggak lebih. Dia nggak nyebut itu kebetulan, tapi Tuhan yang naruh jas hujan itu, kata dia gitu ya. Utang lunas, tapi uang juga nggak ada gitu. Terus dia mulai dari bawah banget, jual kaos polo, gaji 500 ribu sebulan, lalu sambil jalan dia jadi agen asuransi. Cara jualannya cuma satu, cerita hidupnya sendiri. Gimana polis mama yang ditemuin di bawah jas hujan itu menyelamatkan seluruh hidupnya. Ternyata orang nggak butuh teori, mereka butuh bukti nyata. Dari tabungan komisi yang kekumpul, komisi asuransi gitu ya, akhirnya ada 20 juta di tangan. Dengan uang itu dia sewa kios kecil di pinggir Jogja, di pinggir Ring Road, Jalan Ring Road namanya. Nah, iklan cuma modal 50 ribu di OLX, sisa di rekening 5 juta. Itu total nyawaku waktu itu. Terus dia kasih nama usahanya itu Ozi. Dia cari di Google, artinya itu ambisius. Dia pengen buktiin anaknya mamanya itu bisa hidup bukan karena warisan, tapi karena campur tangan Tuhan. Terus ternyata setelah itu bukan berarti semuanya lulus gitu ya. Dia sempat diusir dari kontrakan, dihajar COVID, karyawannya satu divisi keluar massal tengah malam, dan sebelum pergi semua pola produksi disabotase, hilang semua. Tiap kali dia ngerasa ini udah tamat, tapi herannya selalu aja ada jalan yang terbuka, selalu tanpa kecuali kata dia gitu ya. Bukan karena dia pintar, tapi karena Tuhan selalu menyertai, itu dia bilang. Puji Tuhan, hari ini OC Clothing clothing ya, punya pabrik sendiri gitu ya. Jadi dia punya pabrik baju gitu, outlet di Jogja, Solo dan Klaten. Keren ya. Dan karyawannya itu ratusan. Tiap-tiap kali aku lihat semua itu, aku selalu diingetin satu hal. Aku bukan siapa-siapa tanpa proses pahit itu. Sampai sekarang pun aku masih terus belajar, masih sering jatuh, masih bangun lagi, masih dalam proses. Dari sana kita lihat ya, bagaimana tangan Tuhan yang perkasa itu sanggup untuk memberkati setiap kehidupan kita, dan Tuhan itu rindu untuk memakai kehidupan kita untuk kita bisa dipakai hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kehebatan kita, bukan untuk menunjukkan betapa luar biasanya apa yang kita lakukan, tetapi hanya untuk menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.